Setelah membuktikan bahwa ekspektasi beta 0 topi itu adalah estimator yang tak bias, selanjutnya kita akan melihat apakah beta 0 itu merupakan estimator yang konsisten, atau dengan kata lain, variansi dari beta 0 topi itu harus menuju 0 ketika n-nya itu menuju tak hingga ya. Jadi di sini kita akan buktikan itu. Jadi sekarang saya akan menghitung variansi dari beta 0 topi, dan definisi beta 0 topi itu kan adalah rata-rata dari setiap YI ya. Dan kita anggap sekarang si YI-nya yang saya kuningkan ini adalah sebuah random variable. Nah, kita tahu bahwa variansi itu adalah kovariansi dari hal yang sama ya. Jadi 1/n sigma YI, 1/n sigma YI ya. Ini hal yang sama nih. Nah, saya akan buka sigmanya itu ya. Setelah saya buka kan menjadi seperti ini ya. Kovariansi dari 1/n Y1 ditambah 1/n Y2 ditambah sampai 1/n YN, ya, hal yang sama ya gitu. Kemudian dengan menggunakan sifat kovariansi, jadi pertama-tama saya akan yang ini dulu terhadap yang ini, terus yang terhadap yang kedua, dan seterusnya sampai yang n. Nah, saya untuk mendapatkan yang ini. Kemudian yang 1/n Y2 terhadap 1/n Y1, terhadap 1/n Y2, dan seterusnya sampai 1/n YN ya. Dan seterusnya ya. Yang ini adalah 1/n YN sama 1/n Y1, kovariansi 1/n YN sampai 1/n YN, dan seterusnya. Dan hasilnya ya, hasilnya saya akan tuliskan di sini. Kita lihat bahwa yang ini tuh adalah apa sih? Ini kan sebenarnya itu barang yang sama ya, yang ada di diagonal nih. Yang ada di diagonal tuh barang yang sama, yaitu adalah 1/n-nya tuh bisa keluar ya. Jadi kovariansi 1/n YT, kalau sama-sama YT, itu tuh adalah 1/n-nya tuh bisa keluar 1/n kuadrat. Ini menjadi kovariansi YT, YT. Dan ini adalah variansi dari YT. Dan variansi dari YT sudah kita hitung ya di slide yang sebelumnya, itu adalah gamma 0 ya. Nah, seandainya beda ya, kalau seandainya beda tuh apa nih? 1/n YT, 1/n YS, dan kalau seandainya beda, ini menjadi 1/n kuadrat, menjadi kovariansi dari YT, YS. Dan saya akan menggunakan sifat bahwa korelasi ya, korelasi itu adalah kovariansi dibagi akar variansi ya. Ini menggunakan sifat ini menjadi yang ini tuh adalah berarti kovariansi itu adalah korelasi dikali gamma 0 ya. Nah, saya akan menggunakan sifat ini 1/n kuadrat dikali YT sama YS kan karena dia itu adalah stasioner, berarti tidak bergantung dari apa itu T-nya, apa itu S-nya, tapi tergantung dari selisihnya ya. Nah, berarti misalkan selisihnya itu adalah K, berarti ini ada menjadi rho K dikali gamma 0. Oke, semoga cukup jelas nih. Saya mendapatkan ini dari mana, sehingga saya mendapatkan ini adalah berarti total ada N buah. Ini kan ada 1, ada 2, 3, sampai ada N ya. Ada N buah 1/n kuadrat gamma 0 ya. Nah, ditambah sisanya ya, ditambah sisanya nih, ditambah sisanya. Jadi di sini ada yang ini nih, ini tuh ini kalau saya tulis di sini jadinya apa nih? 1/n kuadrat, karena Y1 dengan Y2 ya, berarti menjadi rho 1 gamma 0. Nah, kalau yang ini jadi apa nih? Yang ini jadi apa? Ditambah 1/n kuadrat rho n-1 gamma 0 ya, dan seterusnya. Jadi total di sini ada n kuadrat suku sih di sini ya. Total di sini ada n kuadrat suku, dan saya akan tuliskan semua n kuadrat suku ini di slide sesudah ini. Dalam slide ini di sini saya sudah menuliskan semuanya dalam simbol ya. Jadi untuk baris pertama itu adalah kovariansi dari Y1 dengan Y1 ya. Ini saya tuliskan ini adalah kovariansi Y1 dengan Y1, Y1 dengan Y2, Y1 dengan YN ya. Tapi setelah tulis dalam simbol, karena ini Y1 dan Y1 berarti gamma 0. Karena ini Y1 dengan Y2 kan selisihnya 1 ya, berarti pakai rho 1. Kemudian ini adalah Y1 dengan YN, ini harusnya N ya, sorry, ini harusnya N. Ini semuanya harus N.
Kemudian untuk yang baris kedua ya, untuk yang baris kedua ini adalah kovariansi dari Y2 ya. Y2 dengan Y1 berarti ini jadi rho 1 ya. Y2 dengan Y2 berarti Y gamma 0, dan Y2 dengan YN berarti kan selisihnya N-2 seperti ini. Begitu pula dengan yang paling baris terakhir itu adalah kovariansi YN dengan Y1, berarti rho N-1, kovariansi YN dengan Y2 itu rho N-2, dan sampai YN sama YN tuh rho 0. Nah, di sini saya bisa kumpulkan semua yang suku yang sama, yaitu gamma 0 per N kuadrat ya. Dan kemudian saya akan kumpulkan semua ya. Yang bagian diagonal dulu, yang bagian diagonal kan 1 ya, berarti, dan total ada N buah ya, berarti ini ada N. Ini yang bagian diagonalnya ya. Kemudian yang bagian subdiagonal itu semuanya rho 1 loh ya, ya. Yang bagian subdiagonal ini semuanya rho 1 nih. Ya. Berarti totalnya itu ada berapa? Rho 1-nya itu ada berapa? Ya, totalnya rho 1-nya itu ada berapa? Ada N-1 kali 2 ya. Kali N-1. Nah, kemudian yang rho 2. Yang rho 2 ada berapa? Ya. Yang rho 2 ada berapa? Ya berarti subdiagonal yang berikutnya ya. Subdiagonal yang berikutnya berarti harusnya ada 2 dikali N-2 ya, dan seterusnya sampai suku yang terakhir itu adalah rho N-1 ya. Rho N-1 totalnya ada berapa? Cuman ada 2 ya. Cuman ada 2 ya, karena di sini doang sama di sini doang ya. Jadi cuman ada 2 ya. Kalau kita perumum berarti ini 2 dikali N dikurangin N-1 ya. Nah, seperti ini. Nah, ini saya akan bagi dengan N semuanya ya. Jadi gamma 0 per N kuadrat, ini saya bagi dengan N semuanya, ini menjadi 1 ditambah 2 N-1 per N rho 1. Kemudian ini adalah 2 N-2 per N rho 2, dan seterusnya ya, sampai suku yang terakhir, yaitu adalah ini 2-nya kebanyakan ya, harusnya nggak ada di sini. 2 ya N-1 per, ini kan karena ini rho 1 ini 1 ya. Ini rho 2 berarti ini 2. Ini rho N-1 berarti ini N-1 ya. Dikali rho N-1. Nah, ini saya bisa tuliskan semua dalam bentuk sigma. Sigma per N adalah sigma dari mulai I-nya dari 1 ya. I-nya dari 1 sampai I-nya dari 0, I-nya dari 0 sampai N-1 ya. Dan ini 1 itu sebenarnya itu adalah rho 0 ya. Rho 0 ya. Yaitu adalah 2 dikalikan 1 dikurangin I per N ya. Dikali rho I. Ya, semoga cukup jelas nih perumuman yang saya sudah lakukan ya. Kalau I-nya 0, berarti ini sedikit saya perbaiki. Yang ini nggak saya tulis ya. Jadi 1 ditambah sigmanya saya tulis ini. I-nya dari 1 sampai N-1. 2 dalam kurung N per N kan 1, min 1 per N ya. Min I per N rho I ya. Nah, ini sudah saya perumum seperti ini. Nah, semoga cukup jelas. Berarti di sini saya sudah dapatkan variansi dari beta notopinya itu adalah seperti ini. Ya, jadi ketika N-nya menuju tahingga, ya sebenarnya di sini sudah terlihat nih, ketika N-nya menuju tahingga, maka variansinya itu akan menuju 0 ya, karena ini nih, karena suku ini. Tapi sebenarnya masih belum tentu juga, karena di sini ada penyumbelahan sigma nih di sini.
ada penyembelahan, dimana penyembelahan ini tergantung dari n ya. Kalau ketika n-nya semakin besar ya bisa aja yang ini tuh semakin besar juga ya. Jadi di sini kita belum bisa mengambil kesimpulan bahwa apakah beta null topi itu adalah estimator yang reliable atau enggak gitu ya. Jadi di sini kita belum bisa mengambil kesimpulan seperti itu. Kita lanjutkan pembahasan kita. Nah, di sini sekarang kita akan memisalkan ya, seandainya si xt itu ya. Jadi saya ingatkan lagi bahwa model kita itu adalah YT sama dengan beta 0 ditambah XT. Dan seandainya si XT ini adalah sebuah proses white noise ya. Nah, kalau si XT itu adalah sebuah proses white noise, maka kita dapat kesimpulan bahwa variansi dari beta 0 topi itu adalah gamma 0 per n 1 ditambah, dan ini karena dia adalah proses white noise, maka proses white noise itu kan saling independen ya, maka rho 1, rho 2 dan seterusnya itu sama dengan 0 ya. Maka jadi hanya tinggal ini. Akibatnya kalau xt itu adalah sebuah proses white noise, maka beta 0 tuh tapi adalah estimator yang konsisten ya. Jadi selain dia tie bias, dia adalah estimator yang konsisten karena dia akan menuju 0 saat n-nya menuju Tahingga. Ini adalah kasus kalau xt-nya itu adalah white noise. Kita lanjutkan kalau xt-nya itu adalah proses yang lain.